Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiara barala 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 mase, kiara la barala basi, kiara la barala 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 mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiara la barala basi, kiara la barala 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 barala. Sikina yara la barala 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 batakana yara la barala basi, kiara la barala mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami.
Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini. Bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus, Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom Bapak Saudara, senang bisa bertemu dengan Bapak Saudara untuk kita belajar firman bersama-sama saat hari ini. Saya percaya semua dalam kondisi baik, semangat, dan siap terus memuliakan Allah lewat kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kiranya terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami bisa memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kiranya menjadi sebuah kekuatan, penghiburan dan jalan keluar bagi pergumulan kami masing-masing. Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan di atas segalanya kami selalu berdoa hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Bicara buat kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Saudara, tema saya akan saya kasih
Judul yaitu belajar di rumah. Belajar di rumah. Nats akan saya ambil dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama kita mulai pembacaan firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama, saya baca untuk kita sekalian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya kamu baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Belajar di rumah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Musa adalah orang yang mendapat perintah dan perkenanan Tuhan untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Musa adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk membawa keluarnya bangsa pilihan itu dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan leluhur mereka, yaitu Abraham. Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa Musa mendapat perintah oleh Allah, dan Musa mendapatkan banyak hal yang dari Allah untuk ditularkan kepada bangsa Israel. Pada waktu Musa mendapatkan firman-firman Tuhan untuk ditularkan, diteruskan kepada bangsa Israel, Musa mau dimulai dari yang kecil. Dari yang kecil ini kalau semuanya konsisten, semuanya konstan, setia melakukannya, maka bangsa itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Begitu pula dengan bangsa Indonesia, Bapak Saudara. Kalau dimulai dari yang terkecil sudah dilakukan dengan konsisten dan setia, semua masyarakatnya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Dan apa yang terkecil itu yang berdampak kepada sebuah bangsa yang kuat, berdampak pada sebuah keturunan yang kuat. Bapak Ibu ingin melihat keturunan Bapak Ibu menjadi orang yang kuat, bukan? Bapak Ibu ingin melihat anak cucu saudara menjadi pribadi yang kuat, bukan? Nah, harus dimulai dari yang kecil. Nah, yang kecil itu apa? Musa mengatakan kepada kita, di dalam ayat ini berkata demikian. Musa memerintahkan semua orang tua untuk mengajar kepada anak cucunya, supaya anak cucunya mengasihi Allah. Jadi untuk menjadi sebuah bangsa yang kuat, untuk menjadi sebuah kota yang kuat, menjadi pribadi yang kuat, menjadi keluarga yang kuat, itu semua harus mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu dimulai dari rumah. Untuk itu belajar mengasihi Allah itu harus dari rumah. Hari-hari ini ada banyak alasan, kesibukan lah atau enggak tahu atau apalah. Mengasihi Allah itu diserahkan kepada gereja, ya. Maka ada istilah program sekolah minggu. Di sana anak-anak diajari tentang mengasihi Allah.
ada program FA, ada program PA, ada program HF, apalah program-program gereja. Di sana ada Bible Study. Mereka diajari untuk mengasihi Allah oleh gereja masing-masing termasuk gereja kita. Tetapi sebetulnya tugas utama untuk mengajar anak dan generasi takut akan Tuhan yang berdampak pada keluarga yang kuat, berdampak pada masyarakat yang kuat, berdampak pada kota dan bangsa yang kuat, itu harus dimulai dari keluarga. Orang tua harus punya beban ini. Orang tua harus punya satu komitmen ini. Bahwa dia mengajarkan anaknya, cucunya, supaya mengasihi Allah yang benar. Firman Tuhan berkata kepada kita tadi, kalau orang tua mengajar anaknya untuk mengasihi Allah, maka anak yang diajar itu dan dia mengasihi Allahnya, maka anak itu akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata kalau seandainya anak itu diajari firman Allah, maka anak itu akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saya pikir semua orang tua setuju dengan saya. Tidak ada hiburan yang terbesar dalam keluarga kita, kecuali melihat anak kita takut akan Tuhan. Anak kita berhasil, kita terhibur. Anak kita pinter, kita terhibur. Anak kita sukses, kita terhibur. Anak kita mencapai cita-citanya, kita terhibur. Tapi hiburan yang terbesar, kalau kita melihat keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita, takut akan Tuhan. Nah, bagaimana supaya mereka takut akan Tuhan? Mereka harus mengasihi Allah. Bagaimana mereka harus mengasihi Allah? Mereka harus diajar. Nah, untuk mengajar ini tugasnya orang tua. Firman Allah berkata begitu. Nah, definisi takut akan Allah itu apa, Saudara? Definisi takut akan Allah adalah melakukan firman Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi kalau seorang itu takut akan Allah, berarti orang itu melakukan firman Tuhan dan larangan Tuhan dijauhi. Bagaimana dia bisa tahu itu firman Tuhan? Ya diajar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu larangan Tuhan yang harus dihindari? Ya diajar. Maka pengajaran ini penting. Kata mengajar di sini bisa diartikan mengasah. Seperti benda yang kita asah lama-lama menjadi runcing, tajam. Jadi kalau anak itu diajar mengasihi Allah, anak itu menjadi tajam. Perasaannya, imannya, ya, rohnya, mentalnya, pikirannya jadi tajam. Bagaimana saya setia mengasihi Allah. Nah, orang semacam itu nanti akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia akan terus konsisten melakukan firman Allah. Dan dia akan menjauhi larangan Allah. Ya, dampak-dampak kita tadi sudah baca bahwa dampak-dampak orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan diberkati Allah. Umurnya akan panjang. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang takut Tuhan. Bangsa menjadi bangsa diberkati, kota diberkati, keluarga diberkati. Kalau orangnya takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah itu diawali dari diajar firman Allah. Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu harus ada parameternya. Ukuran orang itu disebut mengasihi Tuhan apa? Yohanes 14 ayat 15 menegaskan kepada kita bahwa ukuran orang bisa disebut mengasihi Tuhan kalau dia melakukan perintah Tuhan. Nah, itulah yang disebut takut akan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita bisa menerjemahkan banyak hal dan kita bisa memberikan contoh-contoh. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak takut akan Tuhan itu orang yang bagaimana? Ya,
Misalkan memberontak, melawan, mencuri, mabuk, ya, berkelahi, gosip, ngomong kotor. Nah, kita tahu bahwa itu bagian yang bukan takut Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi, belas kasihan, kita beribadah, kita melayani, kita menghormati, kita ramah, itu bagian dari orang yang takut akan Tuhan. Itu harus diajar. Takut Tuhan tidak bisa membalikkan telapak tangan, itu harus diajar dengan setia, saudara. Dan orang tua adalah agen utama untuk bisa mengajar anak takut akan Tuhan. Nah, Pak, sekarang bagaimana caranya menurut firman ini untuk mengajar dengan cara yang tepat, metode yang tepat? Ada 3 metode menurut ayat ini supaya anak kita belajar firman Tuhan dan mengajar firman Tuhan. Yang pertama adalah lewat pengalaman pribadi. Orang tua harus hidup di dalam takut Tuhan. Orang tua harus hidup mencintai firman-Nya. Supaya orang tua tahu cara mengajar, bagaimana cara takut akan Allah. Kita sakit, bagaimana kita merespon. Anak-anak sedang memperhatikan kalau kita sakit, oh papa mama aku itu gimana kalau sakit responnya. Kalau suami istri pas konflik, anak-anak sedang memperhatikan bagaimana kalau papa mama konflik, anak-anak sedang perhatikan. Kalau kekurangan, anak-anak sedang memperhatikan kita. Bagaimana mereka, orang tua saya kalau kekurangan. Begitu pula kalau pas berkelebihan, begitu pula kalau pas enjoy, pas senang. Anak sedang memperhatikan kita. Dan itu nanti akan menjadi model buat mereka, meneruskan perjalanan hidup mereka. Maka daripada itu pengalaman-pengalaman pribadi kita, itu bahan yang baik untuk mengajar anak kita mengasihi Allah. Untuk itu Bapak Saudara, saya ingin menghibur, mendorong kita sekalian. Yuk kita miliki pengalaman kuat dalam Tuhan. Yuk kita miliki pengalaman yang tangguh dalam Tuhan. Yuk kita bersyukur, yuk kita suka doa. Yuk kita suka memuji menyembah Allah. Yuk kita suka melayani. Pengalaman-pengalaman itu jadi bahan. Untuk kita bisa mengajar anak itu supaya anak itu mengasihi Allah. Oh caranya seperti ini. Oh caranya seperti ini karena anak sedang memperhatikan kita. Dan yang kedua adalah kita mengajar berulang-ulang. Berulang-ulang. Bapak Ibu semua kita tahu bukan? Mengajar anak untuk sabar itu tidak cukup hanya diberitahu. Nak, kamu harus jadi seorang sabar ya. Kan gak cukup. Kita ngasih tahu sekali belum tentu dia sabar bukan? Kita kasih tahu 2 kali belum tentu dia sabar bukan? Tapi terus berulang-ulang. Supaya akhirnya dia sadar, oh iya ya saya harus jadi pribadi yang sabar. Rajin, disiplin, mau melayani, mau bersyukur, mau kerja keras. Itu harus diajar berulang-ulang. Nggak cukup hanya sekali 2 kali. Nah kadang-kadang orang tua jenuh untuk mengajar berulang-ulang karena anaknya saja mungkin tidak melakukan. Anaknya saja mungkin gak memperhatikan. Anaknya mungkin melawan apa yang kita perintahkan, yang kita ajarkan. Disitulah orang tua kadang-kadang gak setia untuk mengajar. Tapi tidak, kita harus berulang-ulang mengajarnya. Kita harus berulang-ulang mengajarnya. Sama kan kalau kita diajari sekali, 2 kali kadang-kadang gak paham. Kalau kita diajari beberapa kali kadang gak paham. Tapi kalau diulang-ulang, akhirnya pada titik tertentu kita jadi paham. Oh iya ya betul juga ya. Papa mama pernah ngajari saya seperti ini. Papa mama pernah ngomong seperti ini. Dan akhirnya paham. Nah untuk itu Bapak Saudara, yuk metode yang kedua. Kita mengajar berulang-ulang. Metode yang ketiga adalah lewat percakapan secara dialogis. Bapak Ibu kalau khotbah seperti ini, saudara kan gak bisa interupsi. Saudara mudeng gak bisa bertanya, bukan? Tapi kalau mengajar kepada anak kita, percakapannya harus dialogis. Kita ajar dengan baik, kemudian kita tanya kepada anak kita, ngerti enggak, mudeng enggak, ada pertanyaan enggak. Nah di situ kadang-kadang kita tukar pendapat, kadang kita saling mengisi seorang dengan yang lain. Metode itulah yang diajarkan oleh firman Allah.
Dan Yesus pun mengajarkannya juga dengan percakapan. Jika kita lihat perjanjian baru, waktu Yesus bertemu dengan 12 murid dan bertemu dengan beberapa orang, Yesus tidak selalu monolog. Kadang-kadang dia dialogis. Kadang-kadang mengajak orang untuk bercakap-cakap, untuk menjelaskan sampai akhirnya dia bisa paham. Nah, jadi 3 metode yang diajarkan, bagaimana kita mengajarkan anak kita menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Pribadi yang takut akan Tuhan. Yang pertama, lewat pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kita dengan Allah itu penting jadi bahan. Jadi metode untuk mengajarkan kepada anak kita. Karena kita sudah melaluinya, kita kasih tahu kepada anak kita. Ini loh caranya. Yang kedua adalah kita mengajar berulang-ulang. Kita mengajar berulang-ulang. Jangan jenuh. Jangan bosan. Konsisten, konstan, setia. Terus begitu. Dan cara yang ketiga adalah lewat percakapan. Lewat tanya jawab. Lewat pengajaran yang membuat anak cucu kita paham. Dan akhirnya dia bisa mengerti firman, mengasihi Allah, dan takut akan Tuhan. Nah jadi Bapak Saudara, itu tugas dan tanggung jawab orang tua. Jangan diberikan ke gereja. Jangan diberikan kepada sekolah Alkitab. Guru sekolah Alkitab tetap akan mengajar sesuai tugas tanggung jawabnya. Gereja tetap akan mengajar sesuai fungsinya. Tetapi tugas utama itu tetap orang tua. Bahkan ya saya minta tolong dan saya mohon maaf sekali. Jangan diserahkan nilai-nilai takut akan Tuhan tentang anak kita kepada babysitter, kepada pembantu rumah tangga. Cukuplah mereka membantu kita bekerja untuk beberapa area. Tapi tentang nilai-nilai takut akan Tuhan, itu tanggung jawab orang tua. Jangan dikasihkan kepada siapapun. Waktu Allah memberkati kita anak, kita harus tahu tanggung jawab kita. Ini harus saya cetak takut akan Tuhan. Ini harus saya ajar dan saya bentuk takut akan Tuhan. Orang tua harus begitu. Jangan punya alasan, aduh Pak, waktu gak ada. Jangan punya alasan, aduh Pak, gini-gini dan itu. Kekasih Tuhan, saya sudah melihat beberapa keluarga. Akhirnya anaknya tidak takut akan Allah. Bahkan tidak sedikit mereka meninggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Orang tua terlalu sibuk cari uang. Orang tua selalu sibuk pekerjaan. Orang tua bahkan tidak pernah mengajarkannya. Akhirnya mereka menyesal di hari tua. Pada waktu anak hidup tidak takut Tuhan. Waktu anak bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Itu banyak kasus saya temui. Tapi hari ini kesempatan ini saya ingin mendorong. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita bersama-sama punya tanggung jawab ilahi. Membentuk anak cucu kita takut akan Allah. Mengasihi Allah yang benar. Jangan lupa, 1, pengalaman pribadi kita adalah metode yang baik. Kedua, ajarkanlah berulang-ulang firman Tuhan. Dan yang ketiga, percakapan sampai dia paham apa yang kita ajarkan. Saya percaya, kalau kita mengambil bagian ini, Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita memberikan hikmat. Tuhan menolong kita memberikan sebuah pencerahan. Tuhan menolong kita untuk kita bisa melihat ada anak kita tumbuh mengasihi dan takut akan Allah. Niscaya jika semua keluarga seperti ini, maka masyarakat akan kuat. Kota, bangsa akan kuat. Dimulai dari kita. Dimulai dari rumah tangga masing-masing. Saya berdoa, saudara ditolong Tuhan dalam mengemban tugas ilahi yang maha mulia ini. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan membuat saudara berhasil dalam melakukan tugas ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak Surgawi, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang utama, ilahi, yaitu Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami. Mengajar anak cucu kami, mengasihi Engkau. Membuat mereka takut akan Engkau. Tolong kami, tolong semua kami. Kami ingin melakukannya. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Diberkatilah semua keluarga-keluarga yang hadir dalam acara ini dan melihat acara ini.
dan kiranya mereka dikuatkan, dibuat berhasil melakukan firman Tuhan ini. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dan beri kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan senantiasa Tuhan, kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus, Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara sikap patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.